Bab 1411. Apa yang? Nigel berbalik dan tersentak ketakutan. Dia tidak menyangka Leon memiliki senjata dan saat dia menyadari apa yang terjadi, belati itu sudah berada beberapa inci darinya. Dia berguling-guling di tanah dengan malu dan nyaris lolos dari belati-belati itu, sementara Leon mendekatinya dengan kecepatan kilat. Nigel, sekarang saatnya kau menerima takdirmu. Terima ini. Leon mendengus dan melancarkan serangan ganda pada kedua tangannya saat ia menyerang Nigel. Jangan! Nigel yang ketakutan terhuyung mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, dia terluka parah sebelumnya dan karena dia tidak sebanding dengan kekuatan Leon, dia tidak dapat melarikan diri dari Leon tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Karena kehabisan pilihan, dia melancarkan dua pukulan dengan kedua tinjunya untuk melawan serangan Leon. Bam! Bam! Setelah dua suara yang memekakkan telinga, serangan Leon merobek energi sejati Nigel dan menghantam tubuhnya. Nigel langsung terpental ke kejauhan dan memuntahkan darah setelah menerima dua serangan ganda, banyak tulang di tubuhnya hancur dan dia tak berdaya saat rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Mari kita lihat kemana kau akan lari. Leon mencibir sambil melangkah ke arah Nigel. Setiap langkah yang diambil Leon terasa seperti palu godam yang menghantam kondisi pikiran Nigel yang rapuh. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Gerutunya ketakutan dan berusaha berdiri, namun menyadari bahwa ia terlalu lemah untuk melakukannya. Dasar brengsek, Ruth dan Cynthia tidak melakukan apapun padamu, tapi kau menculik mereka dan mencoba memaksa mereka. Aku akan mematahkan kakimu hari ini dan memberimu keadilan. Leon menggeram dengan keras. Dia sangat ingin membunuh Nigel saat itu juga ketika memikirkan apa yang akan dilakukannya kepada Cynthia dan Ruth. Tetapi karena mereka tidak benar-benar terluka dan Nigel masih kerabat Iris, dia tidak dapat membunuh Nigel. Jangan, aku peringatkan kau, Leon. Aku putra tertua dari garis keturunan kedua keluarga Skemel. Jika kau menyakitiku, keluargaku tidak akan membiarkanmu hidup. Nigel meraung panik. Aku tidak tahu bagaimana reaksi keluargamu terhadap ini. Yang ku tahu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Leon mencibir dan mengangkat kakinya untuk menginjak lutut Nigel. Berhenti. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah melaju ke arah mereka dan berhenti tiba-tiba di halaman. Pintu terbuka dan Eugene melangkah keluar bersama dua pengawalnya. Bab 1412. Ayah, Leon ingin mematahkan kakiku. Tolong aku. Nigel merasa lega melihat ayahnya dan segera berteriak minta tolong. Nak, lepaskan Nigel. Perintah Eugene sambil menatap Leon dengan dingin. Ketika Nigel menangkap Ruth dan Cynthia, dia segera memberitahu Eugene tentang hal itu. Eugene tahu bahwa Nigel bermaksud menggunakan kedua wanita itu untuk memikat Leon dan datang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Leon akan segera menjadi anggota keluarga dan meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Nigel, Eugene khawatir Leon akan meminta bantuan Damian dalam masalah ini. Begitu itu terjadi, Nigel tidak akan bisa menahan diri. Oleh karena itu, Eugene bergegas datang jika Damian sampai diberi tahu tentang hal itu. Yang membuatnya bingung, Damian tidak ditemukan dimanapun dan alih-alih mengalahkan Leon, Nigel lah yang terluka parah. Apakah aku harus melakukannya hanya karena kau meminta? Kau pikir kau siapa? Leon mencibir dengan nada menghina. Karena Eugene adalah seniornya, Leon pasti akan bersikap hormat di masa lalu. Tetapi situasinya berubah. Dia mengetahui dari konflik internal yang terjadi selama ulang tahun Patrick bahwa Damian dan Eugene melihat satu sama lain sebagai musuh. Damian adalah paman Iris, dan sebagai pacar Iris, ia menganggap dirinya berada di pihak garis keturunan pertama keluarga Skemel. Karena Eugene bertekad untuk membunuh Damian, Leon tahu lebih baik daripada menunjukkan rasa hormat kepada Eugene. Selain itu, Nigel menangkap Cynthia dan Ruth karena dendam padanya. Leon bukan orang bodoh. Jika Eugene dan yang lainnya mulai menargetkannya, tidak perlu ada kesopanan. Berani sekali kau, bocah nakal. Eugene sangat marah. Dia memiliki status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Leon dan tidak bisa menoleransi sikap tidak hormat seperti itu. Sejak Leon secara tidak langsung menghancurkan rencananya untuk mengambil alih kendali keluarga, dia membenci Leon karenanya. Tanpa membuang waktu lagi, Eugene bersiap menyerang Leon ketika Iris,
Penny, dan yang lainnya bergegas keluar. Tunggu sebentar. Terkejut oleh pemandangan itu, Penny segera berdiri di depan Leon. Paman Eugene, apa maksudnya ini? Kamu senior dan kamu akan menyerang junior. Tidakkah menurutmu itu agak tidak pantas? Tanyanya tajam. Bagaimana ini tidak pantas? Dia melukai Nigel dan aku akan membuatnya membayarnya. Kata Eugene dengan dingin. Nigel menculik teman-teman Leon tiba-tiba dan bahkan mencoba menodai mereka. Bahkan jika Leon telah melukainya, Nigel sendiri yang menanggung akibatnya. Bantah Penny. Bab 1413. Eugene mengenal putranya lebih dari kebanyakan orang dan segera menyadari bahwa Nigel mencoba memaksakan diri pada kedua wanita itu dan akhirnya dikalahkan oleh Leon. Aku tidak peduli. Yang ku tahu Leon telah melukai Nigel dan dia harus membayarnya. Kata Eugene tegas. Kenapa kau? Penny merasa frustrasi dengan sikapnya yang tidak masuk akal, tetapi dia tahu bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Penny, jangan buang-buang waktumu. Aku ingin sekali melihat bagaimana dia bisa membuatku membayar. Kata Leon dingin. Nigel menculik Cynthia dan Ruth, sementara Eugene menolak untuk melihat alasannya dan bersikeras memihak Nigel. Leon bukanlah orang yang tinggal diam ketika seseorang mencoba menindasnya dan dia sudah kehabisan kesabaran. Apa, Leon? Kau sudah gila. Penny tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Meskipun Leon berhasil mengalahkan Nigel dengan satu pukulan, dia tahu bahwa Leon berada dalam kondisi semi-overload, atau Nigel tidak akan bisa lepas dari Leon sama sekali. Eugene dan Damian adalah seniman bela diri terbaik dari generasi kedua Skemel, dan mereka mencapai puncak overload state. Kalau saja Leon hanya dalam kondisi semi-overload, dia pasti akan dikutuk karena menantang Eugene untuk bertarung. Sombong sekali. Kau yang meminta ini. Aku akan membunuhmu. Eugene meraung dan mengumpulkan energi sejatinya ke tinjunya. Tunggu dulu. Paman Eugene, Leon punya alasan untuk melukai Nigel. Ini bukan salahnya. Nigel mungkin terluka, tetapi dia baik-baik saja. Mengapa kita tidak menghentikannya sekarang saja? Teriak Penny. Dia tahu bahwa Nigel bersalah, tetapi karena Leon melukainya dengan parah, dapat dikatakan bahwa Nigel dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dia hanya menginginkan agar semua orang melupakan masalah ini tanpa perlawanan. Tidak, Leon mengejek. Ia sangat marah karena Nigel mencoba menodai Cynthia dan Ruth, dan ia menganggap dirinya berbelas kasihan karena tidak membunuh Nigel saat itu juga, jadi mustahil baginya untuk membiarkan Nigel pergi begitu saja. Leon bertekad mematahkan kaki Nigel untuk membalas dendam bagi Cynthia dan Ruth. Namun, sebelum ia sempat menolak ide Penny, Eugene memotongnya dan berkata, tidak. Tidak mungkin aku membiarkan ini begitu saja. Dia melukai Nigel dan aku akan membuatnya membayarnya. Kata Eugene dingin dengan tekad. Kenapa kau, Paman Eugene, kau sudah keterlaluan. Ekspresi Penny menjadi gelap dan meskipun karakternya lembut, dia marah dengan nada bicara Eugene yang tidak masuk akal. Memangnya kenapa kalau aku bertindak gegabah? Aku peringatkan kau, Penny. Minggirlah. Kalau kau tetap berdiri di sana, aku tidak akan bertanggung jawab kalau kau terluka secara tidak sengaja. Eugene mengancam. Aku tidak akan pergi kemanapun. Kata Penny tegas dan berdiri diam di hadapan Leon. Bab 1414. Bagus sekali. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Eugene kehabisan kesabaran dan menyerang Leon. Karena Penny berdiri di depan Leon, dia pun dibanjiri oleh energi sejati Eugene, tetapi dia menolak untuk mundur. Teriak. Tepat pada saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju ke arah mereka dan tiba-tiba berhenti di luar halaman. Pintu mobil terbuka dan Damian keluar bersama dua pengawalnya. Ketika Damian diberitahu bahwa Nigel membuat kekacauan di grup Shinshin dan menangkap teman-teman Leon, ia menduga bahwa Nigel melakukannya untuk menargetkan Leon. Damian, seperti yang lainnya, berasumsi bahwa Leon berada dalam keadaan bawaan awal, jadi tidak mungkin Leon bisa mengalahkan Nigel. Khawatir akan keselamatan Leon, Eugene memutuskan untuk bergegas pulang kerja. Berhenti. Ekspresi Damian menjadi gelap saat ia melihat Eugene hendak menyerang Leon dan Penny. Ia melesat dan muncul di hadapan Penny dan Leon untuk menangkis serangan Eugene. Ayah akhirnya datang. Aku sangat senang. Penny sangat gembira dan menghela napas lega.
Penny, apa yang terjadi? Damian mengabaikan Eugene sejenak. Baiklah, Penny melanjutkan menjelaskan semuanya. Apa? Damian terkejut. Dia tahu seberapa kuat Nigel dan dia adalah yang paling cerdas di generasinya. Jadi dia berasumsi bahwa Leon tidak akan pernah bisa mengalahkan Nigel. Yang membuatnya bingung, Leon berhasil melukai Nigel, dan Damian sangat terguncang. Yang paling penting, bahkan ketika Nigel bersalah, Eugene bersikeras untuk membalas dendam atas putranya dan berusaha menyakiti Leon dan Penny, saat mereka masih juniornya. Damian yang sangat marah bertanya dengan dingin, apa maksudnya ini, Eugene? Apa kau pikir kau bisa seenaknya saja menginjak-injak kami dan tidak ada seorang pun di garis keturunan pertama yang akan berurusan denganmu? Wajah Eugene sedikit memucat. Dia hanya berani bersikap kuat di depan Penny dan Leon karena keduanya jauh lebih lemah darinya, namun, Damian adalah sepupunya dan orang pertama yang akan menjadi pewaris bisnis keluarga di masa depan, jadi Eugene tahu bahwa dia harus lebih hormat. Damian, Nigel mungkin salah, tapi itu hanya kesalahan satu kali dan dia tidak menyakiti teman-teman Leon, namun Leon menghajarnya habis-habisan. Ini keterlaluan, dia harus membayar atas perbuatannya, kata Eugene dengan alasan untuk menyalahkan Leon. Bab 1415. Damian tidak pernah menyangka Eugene akan bersikap tidak tahu malu dan marah ketika Eugene mencoba menyalahkan Leon atas semua ini. Dia mencibir dan berkata dengan geram, lalu, apa yang kau inginkan? Sederhana saja, sebagai bentuk rasa hormatku padamu, Leon bisa mematahkan salah satu lengannya dan berlutut di hadapan Nigel untuk meminta maaf. Dia melakukannya, dan kita akan membiarkan ini berlalu. Jika dia menolak untuk patuh, dia akan membayar atas perbuatannya, kata Eugene dingin. Tidak mungkin. Damian menolak tanpa ragu. Dia setuju dengan Penny dan karena Nigel dihukum sesuai dengan hukumannya, dia ingin Leon dan Eugene mengundurkan diri. Jika Eugene menginginkan permintaan maaf, Damian siap meyakinkan Leon untuk mematuhinya sehingga konflik dapat diselesaikan. Namun, Eugene bertindak terlalu jauh dan meminta agar Leon mematahkan lengannya dan Damian tidak akan menerimanya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Leon memotongnya. Menurutku itu ide yang bagus, kata Leon dengan santai. Apa, Leon? Apa kau gila? Apa kau akan mematahkan lenganmu untuk meminta maaf pada Nigel? Damian dan Penny sama-sama terkejut dan ternganga tak percaya pada Leon saat mereka berusaha memahami mengapa Leon menerima syarat yang memalukan seperti itu. Damian, aku tidak gila. Aku tidak pernah mengatakan bahwa akulah yang akan mematahkan lenganku, kata Leon dengan tenang. Lalu apa maksudmu? Damian dan Penny sama-sama bingung dengan kata-katanya. Nigel telah menyinggung teman-temanku dan selama dia mematahkan lengannya dan berlutut di hadapan Cynthia dan Ruth untuk meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni dia. Leon mengucapkan persyaratannya dengan tegas. Kau ingin Nigel mematahkan lengannya dan berlutut untuk meminta maaf. Apa kami mendengarmu dengan benar? Damian dan Penny keduanya tertegun dan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Mereka bermaksud menengahi pertikaian itu, namun mereka merasa bingung karena Leon tidak berniat menerima perdamaian sama sekali dan malah meminta Nigel untuk meminta maaf dengan mematahkan lengannya. Mereka berdua terkejut dengan kesombongan Leon. Kau tidak salah dengar. Aku bermaksud mematahkan kedua kakinya sebagai hukuman, tetapi demi rasa hormatku kepada keluarga Skemel, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadanya asalkan dia mematahkan lengannya dan meminta maaf. Jika dia menolak untuk mengambil kesempatan ini, tidak akan ada belas kasihan untuknya, kata Leon dingin. Baiklah, sombong sekali. Kau pasti ingin mati. Eugene mencibir dengan kejam dan menoleh ke arah Damian. Kau mendengar setiap kata yang dia katakan, kan? Karena dia ingin berkelahi, aku tidak bisa disalahkan di sini. Jika kau terus melindunginya, aku juga akan menghadapimu. Eugene semakin gelisah dan karena dia telah memberikan alasan yang sah untuk menyerang Leon, dia tidak ragu lagi dan menyerang Leon secepat kilat. Bab 1416. Sialan. Ekspresi Damian menjadi gelap. Dia frustrasi dengan kesombongan Leon dan menganggap Leon bodoh karena memprovokasi Eugene. Namun, Leon adalah pacar Iris dan pernah menyelamatkan nyawanya sebelumnya,
jadi tidak mungkin Damian akan tinggal diam saat Eugene menyerang Leon. Dia menyerang Eugene dan keduanya langsung asyik bertarung. Damian, ingatlah bahwa kau yang meminta ini. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu di masa lalu, tetapi kau baru saja pulih. Apa kau pikir kau punya kemampuan untuk mengalahkanku? Eugene mencibir dan mulai menyerang tubuh bagian bawah Damian. Kenapa kau? Sungguh hina. Damian memucat. Dia berada pada level kekuatan yang sama dengan Eugene di puncak Overlord State. Namun, karena dia menderita kelumpuhan, dia tidak dapat berlatih dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, dia baru saja mulai pulih dan masih berjuang dengan mobilitas kakinya, jadi dia tidak mampu menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Eugene menyadari kelemahannya dan mulai mengarahkan serangannya ke kaki Damian. Tak lama kemudian, Damian mulai kalah. Leon, aku akan menghentikannya. Bawa Penny, Iris, dan yang lainnya dan lari. Desak Damian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Eugene dalam kondisinya saat ini dan hanya bisa mencoba memberi Leon waktu untuk melarikan diri karena dia tahu bahwa Leon tidak akan mendapat kesempatan untuk bertahan hidup setelah Eugene mengalahkannya. Lari. Kenapa aku harus lari? Aku bilang Nigel akan mematahkan lengannya, atau aku akan mematahkan kakinya. Aku bermaksud menepati janjiku, kata Leon dengan tekad. Kamu keras kepala sekali. Damian dan Penny sama-sama frustrasi. Penny, yang berasumsi bahwa Leon berada dalam keadaan semi-overload dari cara dia melukai Nigel sebelumnya, tahu bahwa Leon masih jauh dari mampu mengalahkan seseorang yang berada dalam keadaan overload puncak. Dengan adanya Eugene di sana untuk mendukung Nigel, membiarkan Nigel mematahkan lengannya atau mematahkan kakinya adalah hal yang mustahil dan dia tidak dapat mengerti apa yang membuat Leon percaya diri. Leon, Ruth, dan aku tidak terluka. Kenapa kita tidak lupakan saja? Kata Cynthia ragu-ragu. Dia merasa kesal terhadap Nigel karena mencoba menodainya dan dia terlalu sombong untuk membiarkan Nigel pergi tanpa hukuman yang lebih berat, tetapi karena Nigel adalah putra tertua dari garis keturunan kedua Skemel dan kerabat saudara Iris, Leon mungkin akan menjadikan Skemel sebagai musuhnya jika dia bersikeras membalas dendam untuk Iris. Cynthia tidak ingin menempatkan Leon dan Iris dalam posisi sulit demi dirinya. Tidak mungkin aku membiarkan ini begitu saja. Aku akan membereskannya untukmu dan Ruth, kata Leon tegas, sebelum mengeluarkan pil naga dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Pil naga sangat berharga dan terbatas, selain itu, ia akan memasuki fase pemulihan yang berlangsung selama 2 hari. Oleh karena itu, dia tidak akan meminum pil itu tanpa pertimbangan. Cynthia adalah orang terpenting kedua baginya setelah Iris dan dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Cynthia. Tidak peduli seberapa berharganya pil naga itu atau seberapa buruk efek sampingnya, Leon bertekad untuk membuat siapapun yang menyakitinya membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Bab 1417. Leon, kaulah orangnya. Nigel itu brengsek dan kau harus memberinya pelajaran demi kebaikan kita. Ruth mengayunkan tinjunya ke udara dengan ganas. Nigel hampir menodai Ruth dan Cynthia dan Ruth terlalu membenci Nigel untuk membiarkannya pergi. Ruth benar. Leon, kamu harus melakukan ini dengan benar untuk mereka. Iris dan Snow menyetujuinya. Iris mengembangkan ikatan yang hebat dengan Ruth dan Cynthia setelah menghabiskan waktu bersama mereka. Meskipun secara teknis Nigel adalah kerabatnya, dia memiliki kesan paling mengerikan tentangnya sejak Eugene mencoba menjatuhkan Damian saat ulang tahun Patrick, jadi dia tidak peduli jika Leon menyatakan perang terhadap garis keturunan kedua. Kalian semua pasti gila. Penny ternganga. Sudah cukup buruk bahwa Leon cukup gila untuk menantang Eugene, jadi dia benar-benar terguncang bahwa Iris dan yang lainnya menyetujuinya. Leon terlalu lemah untuk mengalahkan Eugene, jadi Penny tidak dapat mengerti mengapa Iris dan yang lainnya begitu percaya pada Leon. Jangan khawatir, Penny. Leon kuat dan Eugene tidak akan bisa melakukan apapun padanya, Iris menghiburnya. Iris, Ruth, dan yang lainnya semua melihat bagaimana Leon mengalahkan Orval, yang berada di negara Kaisar, jadi mereka tahu bahwa Leon akan mampu menghadapi Eugene dengan mudah. Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat anak ini. Eugene sangat marah. Dia berencana untuk mengalahkan Damian dan beralih ke Leon. Namun, Leon, Iris,
dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya dan hal ini benar-benar membuat Eugene terpancing. Dia mendorong Damian ke samping dan melesat ke arah Leon dengan kecepatan kilat. Leon, lari. Tidak ada waktu. Penny memucat dan berteriak. Leon mengabaikannya dan berdiri tegak di depan Iris dan yang lainnya, sebelum melancarkan serangan ke Eugene juga. Dasar bajingan sombong. Eugene mencibir. Dia sempat khawatir kalau Leon akan kabur dan Damian akan mengambil kesempatan itu untuk mencegahnya mengejar Leon. Tetapi karena Leon cukup arogan untuk mempertahankan pendiriannya, Eugene bisa menyerang tanpa rasa khawatir. Dia menyerang Leon dengan kekuatan penuh dengan satu-satunya tujuan menghancurkan Leon dengan satu pukulan. Sudah berakhir. Betapa bodohnya Leon. Apakah dia ingin mati? Penny memucat. Dia tahu besarnya kekuatan Eugene dan yakin bahwa Leon tidak akan bisa mengalahkannya. Damian juga berpikiran sama dan ingin segera menyelamatkan Leon, tetapi dia dikirim terlalu jauh untuk melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan Eugene mendekati Leon dan menjadi tidak berdaya sama sekali. Hebat, ayah, hancurkan bocah ini dan balaskan dendamku. Nigel berteriak dengan ganas dan mulai berfantasi tentang pemandangan ketika Eugene berhasil menghancurkan Leon sepenuhnya sebagai hukuman karena telah mempermalukan Nigel. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang semua Skemel sampai ke akar-akarnya. Bab 1418. Bam! Setelah benturan kekuatan mereka, kekuatan Eugene merobek serangan Leon dan akibatnya menyerbu ke arah Leon. Tanpa panik, Leon tetap diam dan menahan serangan Eugene dengan Mirror of Sovereign. Pada saat yang sama, ia melancarkan double attack dan energi sejatinya di Initial Innate State memenuhi tinjunya, sebelum menghantam dada Eugene. Eugene terkejut dan langsung terlempar ke kejauhan sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Bagaimana itu mungkin? Damian, Penny, dan Nigel semuanya tercengang. Mereka semua mengira Leon terlalu lemah untuk bertahan dari serangan Eugene. Yang membuat mereka bingung, Leon tidak hanya berhasil, ia bahkan melangkah lebih jauh untuk melukai Eugene, yang berada di puncak keadaan penguasa. Melalui keterkejutan awalnya, Damian jatuh putus asa dan berharap Eugene dapat mengalahkan Leon untuk membalas dendam, namun ia kecewa dengan kenyataan. Ini tidak mungkin. Eugene menutupi dadanya dan berusaha untuk berdiri sambil menatap Leon dengan mulut ternganga. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa energi aslinya telah menghancurkan pertahanan Leon, namun bukan hanya Leon yang tidak terluka, tetapi dia juga berhasil menyerang dan melukai Eugene ketika Eugene mengerahkan seluruh energinya untuk menyerang. Itu di luar pemahamannya dan dia tidak bisa mengerti bagaimana Leon bisa melakukan hal seperti itu. Eugene Skemel, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan sekarang? Leon mencibir Eugene dengan nada mengejek. Jangan sok tahu begitu cepat, Leon. Kau pasti menggunakan semacam trik untuk mengalahkanku. Jika kau benar-benar mampu, terimalah pukulanku lagi. Ekspresi Eugene menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dan menyerang Leon sekali lagi meskipun dadanya terasa sakit. Di antara generasi ketiga seniman bela diri dari semua keluarga di wilayah selatan seperti Willy dan Nigel, hanya mencapai puncak negara tertinggi atau negara semi-penguasa dan karena Leon hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kota kecil, Eugene tidak dapat mempercayai bahwa Leon melampauinya dalam hal kekuatan, jadi dia berasumsi bahwa Leon berhasil menipu jalannya untuk menang. Karena Eugene sekarang menyadarinya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Leon selama dia menyerang dengan hati-hati. Kau tidak menyerah begitu saja, kan? Akan kutunjukkan padamu seperti apa rasanya putus asa yang sebenarnya. Leon mencibir dan berdiri diam tanpa bergerak sama sekali untuk menunggu serangan Eugene. Bab 1419. Eugene ragu-ragu ketika Leon tetap tidak bergerak. Meskipun ia menduga ada sesuatu yang salah, ia tidak tahu bahwa Leon memiliki cermin kedaulatan. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia berhadapan langsung dengan Leon dan Leon berhasil memanggil energi sejatinya meskipun dia seharusnya sudah mencapai batas kekuatannya. Karena itulah Eugene terluka, dia tidak berani berhadapan langsung dengan Leon jika Leon terus menyerang, tetapi Leon hanya berdiri tanpa menyerang atau bertahan, yang membuatnya bingung. Setelah ragu sejenak, Eugene menyipitkan matanya dengan kejam. Mati. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Leon,
Tetapi dia tahu bahwa Leon hanyalah seorang manusia dan jika dia menerima serangan Eugene, dia akan menderita luka parah. Eugene menyingkirkan semua keraguan dan menghantamkan tinjunya ke dada Leon. Belajar dari kesalahan yang diperbuatnya sebelumnya, Eugene tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan itu dan menyimpan kekuatannya untuk berjaga-jaga. Sudah berakhir. Apakah Leon membeku karena ketakutan? Ekspresi Damian dan Penny menjadi gelap. Mereka sependapat dengan Eugene dan mengira bahwa Leon mampu bertahan hidup lebih lama hanya dengan trik tertentu. Tidaklah realistis bagi mereka untuk berasumsi bahwa Leon telah melampaui puncak keadaan penguasa di usianya dan ketika Leon hanya berdiam diri, mereka tidak dapat tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, Nigel sangat gembira dan gembira, harapan mengalahkan keputusasaan yang dirasakannya sebelumnya dan dia berdoa agar Eugene menghancurkan Leon dengan satu pukulan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Bam! Tinju Eugene menghantam dada Leon, tetapi Leon tetap berdiri kuat tanpa goyah. Bagaimana mungkin? Eugene ternganga tak percaya. Damian, Nigel, dan yang lainnya terkejut karena Eugene, yang berada di puncak keadaan penguasa, bahkan tidak memberi satu goresan pun pada Leon. Itu semua begitu surrealis hingga mereka terguncang sampai ke inti. Ketahui posisimu. Leon mendengus dan melancarkan pukulan cepat ke dada Eugene. Sialan. Eugene ketakutan, tetapi kali ini dia menahan diri sebagai tindakan pencegahan dan menjauh dari serangan Leon. Sayangnya seni bela diri lebih unggul daripada seni ilmu hitam. Kalau Leon menyerang dengan energi sejatinya, Eugene akan cukup cepat untuk melarikan diri. Tetapi karena Leon menyerang dengan energi spiritual dan keduanya terlalu dekat satu sama lain, Eugene tidak akan mampu menghindari serangan itu secepat yang seharusnya. Dia memiringkan tubuhnya ke samping pada saat-saat terakhir untuk melindungi dadanya tetapi bahunya terkena energi spiritual Leon. Patah. Mengikuti suara renyah tulang retak, dia menggerutu dan mundur, lengan kirinya lemas karena tulang-tulang di sekitar bahu kirinya hancur total. Bab 1420. Sialan kau, bocah. Jadi kau menyembunyikan alat pertahanan. Eugene berdiri dan memegang lengannya yang terluka dengan ekspresi muram. Leon menerima serangannya tanpa mengalami cedera apapun, jadi dia menyadari bahwa Leon pasti memiliki alat pertahanan yang dapat menangkis serangan dari seseorang di puncak Overlord State, atau Leon tidak akan pernah bisa melukainya. Sementara itu, Penny dan Damian juga menyadari hal yang sama. Begitu ya, Leon berhasil mengalahkan paman Eugene karena dia punya alat pertahanan, Penny pun tersadar. Tidak, itu belum semuanya. Leon sendiri sudah berada di Advance Overlord State dan dengan alat pertahanan yang dimilikinya, dia berhasil menang dengan mudah, kata Damian. Dia jauh lebih berpengalaman dan dapat mengetahui bahwa Leon berada pada tahap penguasa tingkat lanjut berdasarkan kecepatan dan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan sebelumnya. Seperti yang diprediksinya, setelah meminum pil naga, pangkatnya naik ke tahap penguasa tingkat menengah dan karena tidak ada seorang pun yang levelnya sama yang mampu mengalahkannya, pangkatnya dapat dianggap dekat dengan tahap penguasa tingkat lanjut. Apa? Serius? Penny terguncang. Sebagian besar keturunan keluarga-keluarga kuat di wilayah selatan pada generasi muda berada di puncak tertinggi atau negara semi penguasa dan sangat jarang bagi seseorang untuk mencapai negara penguasa. Jika Leon benar-benar mencapai keadaan overlord tingkat lanjut untuk seseorang seusianya yang berasal dari kota kecil seperti Springfield City, dia pasti sangat berbakat. Benar, siapa sangka dia tidak hanya pintar dalam hal lain. Ternyata dia juga seorang seniman bela diri yang berbakat. Kita semua meremehkannya. Damian menatap Leon dengan saksama. Dia selalu merasa sangat disayangkan jika seorang dokter handal seperti Leon, yang memiliki keterampilan dalam bidang alkimia dan kepekaan bisnis yang tinggi, hanya berada di tahap awal bawaan. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa Leon sama berbakatnya dalam seni bela diri seperti dalam aspek lainnya dan ia jauh lebih unggul dibandingkan Nigel dan Willy. Damian pun menyadari bahwa keluarga Skemel telah meremehkan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi Damian dan Penny, hati Nigel tenggelam dalam keputusasaan. Dia mengira Leon hanya berada di Initial Inate State dan tidak khawatir dikalahkan olehnya. Selain itu,
dia selalu membanggakan dirinya sebagai seniman bela diri paling cemerlang di generasinya. Namun, Leon tidak hanya jauh lebih kuat, dia memiliki alat pertahanan yang berharga yang memberinya keuntungan atas ayahnya. Nigel sangat terguncang.